Ya, apa ini? Kok ada dev meeting go it maksudnya? Kenapa Ya ini? diklik got it. Oh, Saya. ya Bu. Ya. Ya Bu. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa zaru ma baqiya minar riba in kuntum. Apa ini? Entar Bu. In kuntum mina riba. In kuntum mu'minin. Ya Bu, mukminin. Mukminin. Fa'ilam. Mana tadi itu? Ya ayyuhallazina amanu. Hai. Ya ayyuhallazina amanu. Amanu. Taqullaha wa zaru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Mu'minin allazina mohon maaf Ibu, mungkin saya terbata-bata dalam membaca Al-Quran Ibu. Salah. Silakan nanti lebih dipelajari lagi ya, latihan untuk membaca ayat Al-Quran. Dilanjutkan oleh Adam. Silakan Adam. Baik Ibu, sebentar ya Ibu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa zaru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Fa illam taf'alu fa'zanu biharbim minallahi wa rasulih wa in tabtum falakum ru'usu wa alakum la taslimuna wa la taslamun. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Terima kasih. Selanjutnya terjemahan oleh Hairun Nisha. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak meninggalkan sisa riba, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat dari pengambilan riba, maka bagimu pokok hartamu. Kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya. Terima kasih pada Adam, Hairunisha, dan Said. Selanjutnya untuk pertemuan hari ini, kita akan membahas tentang pendidikan non-formal dan pendidikan luar sekolah yang ada di dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat.
Oke. Ada hal-hal lain yang perlu kita pelajari di luar daripada pendidikan non formal dalam pemberdayaan masyarakat. Ada konsep kader, model-model pemberdayaan masyarakat, musyawarah masyarakat desa dan fokus group discussion. Oke, pada hari ini kita akan membahas satu persatu dulu untuk pendidikan non formal dalam pemberdayaan masyarakat. Mungkin kalian sudah mengakses modul 2 di Open Learning. Yang disampaikan di sini adalah pendidikan non formal, ialah setiap kegiatan terorganisasi dan sistematis ya untuk pendidikan non formal, kurang lebih sama dengan pendidikan formal di luar sistem persekolahan. Namun perbedaannya di luar sistem persekolahan dilakukan secara mandiri atau merupakan bagian penting dari kegiatan yang lebih luas yang sengaja dilakukan untuk melayani peserta didik. Jadi ada peserta didiknya ya, peserta didik tertentu di dalam mencapai tujuan belajarnya. Saya anggap semuanya sudah membaca, jadi yang paling penting di sini adalah di mana titik beda antara pendidikan non formal dan pendidikan luar sekolah. Karena mungkin kalian sudah pernah mendengar istilah juga pendidikan luar sekolah. Apa bedanya pendidikan non formal dan pendidikan luar sekolah? Nah, pendidikan luar sekolah ini sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa pendidikan luar sekolah adalah pendidikan yang diselenggarakan di luar jalur sistem persekolahan. Jadi dipastikan pendidikan luar sekolah ini di luar daripada jalur sistem persekolahan, berarti pendidikan luar sekolah adalah aktivitas pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat menurut kebutuhan masyarakat. Nah, ini erat kaitannya dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang biasanya salah satu program untuk mencanangkan pemberdayaan masyarakat nanti di pertemuan ke-8 hingga 14 nanti oleh mahasiswa sendiri yang akan dibagi kelompok gabungan kelas A, B, dan C, tentunya ada sumbangsih gerakan yang mencanangkan pendidikan luar sekolah, misalnya dari masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Di sini juga sudah saya undang salah satu kakak tingkat kalian yang cukup kompeten ya untuk menjelaskan teknis-teknis detail pemberdayaan masyarakat, namun secara singkat dari tahapan awal hingga tahapan akhir nanti. Karena setelah penjelasan dari Kak Rizky, namanya Muhammad Rizky, semester 7, ini saya akan memberikan pertanyaan kepada Anda, poin dari perbedaan antara pendidikan luar sekolah dan pendidikan non-formal dari kegiatan implementasi yang sudah diimplementasikan oleh kelompok pemberdayaan masyarakat yang pada hari ini diwakili oleh Kak Rizky. Nanti ketika kalian sudah bisa memilah antara perbedaan pendidikan luar sekolah dan pendidikan non-formal, artinya bisa disimpulkan bahwa mahasiswa sudah paham poin perbedaannya. Jadi saya ingin melihat tingkat pemahaman kalian dari akses modul, apakah dengan akses modul saja sudah bisa memahamkan atau mahasiswa sudah bisa paham, dan juga nanti ditambah dengan penjelasan singkat oleh Kak Rizky mulai dari tahapan awal pemberdayaan masyarakat beserta programnya hingga tahapan akhir atau tahapan evaluasi. Oke, langsung saja saya invite Muhammad Rizky untuk menjelaskan dan sharing pengalaman tahapan pemberdayaan dari awal hingga akhir. Silahkan. Oke, Muhammad Rizky sudah bergabung? Ya, Ibu. Baik, silahkan Muhammad Rizky. Mohon maaf tadi terkeluar ya. Tadi saya sampaikan Ya, Bu. untuk kesempatan kepada Muhammad Rizky menjelaskan kepada mahasiswa semester 5 kelas B tahapan pemberdayaan masyarakat secara singkat dari awal hingga akhir. Nanti mahasiswa saya akan berikan pertanyaan untuk pemahamannya, perbedaan dari pendidikan non-formal dan pendidikan luar sekolah dari paparan implementasi yang Muhammad Rizky sampaikan. Silakan. Ya, baik, Bu. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Indah Maria MPH yang telah memberikan saya waktu untuk berbagi gambaran terkait pemberdayaan masyarakat pada saat saya di lapangan ya. Jadi pemberdayaan masyarakat adalah di mana suatu proses membangun masyarakat, melakukan upaya pembangunan dan juga kemampuan masyarakat itu. Nah, artinya dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat ini, masyarakatlah yang berperan aktif dalam kegiatan ini. Nah, apa aja sih yang perlu teman-teman persiapkan pada saat kegiatan pemberdayaan masyarakat itu? Yang pertama itu adalah persiapan, kemudian ada pengkajian, kemudian ada perencanaan program, kemudian ada implementasi atau pelaksanaan, kemudian masuk evaluasi, kemudian terminasi, dan yang terakhir adalah pelaporan. Nah, pada saat kegiatan pemberdayaan yang kami ambil pada saat itu, yang dimana tema kami adalah memberdayakan ibu-ibu di RT Bukit Pinang untuk pembuatan masker kain sebagai pencegahan COVID-19. Nah, nanti di dalam tahapan ini akan saya jelaskan mengapa kami mengambil tema ini dan apa penyelesaian masalah yang kami ambil. Nah, jadi dalam yang pertama itu adalah persiapan. Dalam persiapan ini kami menyiapkan yang namanya petugas atau mahasiswa, yang artinya teman-teman biasanya nanti akan terdiri dari beberapa mahasiswa yang akan melakukan kegiatan pemberdayaan. Kemudian penyiapan tempat atau lapangan. Nah, sebelum teman-teman mencari lokasi atau tempat yang menjadi sasaran, teman-teman sebelumnya akan melihat tempat mana yang akan diambil dan lihat permasalahan apa yang saat ini sedang terjadi di tempat tersebut. Kemudian melakukan pengurusan perizinan kepada ketua RT ataupun kepala adat yang ada di tempat tersebut. Nah, kemudian masuk ke pengkajian. Jadi di pengkajian ini teman-teman nanti akan mengidentifikasi masalah yang benar-benar terjadi pada saat itu. Nah, gimana sih caranya untuk mengetahui atau bagaimana cara mengidentifikasi masalahnya? Nah, teman-teman bisa melakukan interaksi dengan masyarakat yang ada di sana. Misalnya dengan melakukan observasi ataupun wawancara. Kemudian setelah teman-teman dapat, teman-teman prioritaskan masalah apa yang akan teman-teman gunakan. Prioritaskan masalah apa yang teman-teman akan lakukan, yang teman-teman akan selesaikan. Nah, kebetulan pada kegiatan kemarin saya itu melakukan kegiatan pembuatan masker karena pada awal tahun 2020 pada saat kegiatan pemberdayaan saya, di mana angka COVID itu sangat melonjak, di mana banyak juga masyarakat yang di sana mengeluh karena tidak dapat masker karena banyaknya oknum-oknum yang menimbun masker, sehingga dengan kami melakukan prioritas masalah tadi, sehingga kami muncullah ide untuk pembuatan masker kain. Nah, setelah saya memprioritaskan masalah tadi, saya mengidentifikasi ternyata masyarakat di sana banyak yang ternyata di sana adalah seorang penjahit. Nah, itu menjadi satu poin penting bagi kita ya, karena sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat yang ada di sana. Kemudian masyarakat sudah terlibat, artinya dalam memprioritaskan masalah tadi masyarakat sudah terlibat. Kemudian perencanaan program. Nah, perencanaan program ini adalah menentukan tujuan yang ingin dicapai. Artinya apa yang ingin teman-teman capai dari kegiatan pemberdayaan tersebut. Nah, jadi dalam tujuan program ini nanti masalah yang mereka hadapi bagaimana cara mengatasinya. Kemudian buat urutan kegiatan pelaksanaan atau rundown kegiatan. Jadi kegiatan kami kemarin kurang lebihnya selama 3 hari, karena kami rasa cukup selama 3 hari. Kemudian tentukan tokoh yang bertanggung jawab, siapa yang akan bertanggung jawab dalam kegiatan tersebut. Nah, jadi kami kemarin itu kalau tidak salah Bu RT-nya yang menjadi penanggung jawab dalam kegiatan kami. Kemudian susun waktu pelaksanaan kegiatan tersebut. Kemudian setelah melakukan perencanaan program, buat juga rencana evaluasi apakah sudah sesuai. Nah, yang jadi poin penting adalah anggaran. Anggaran ini apakah teman-teman menggunakan anggaran pribadi ataupun teman-teman bisa mengajak kerjasama bersama puskesmas yang ada di tempat tersebut. Kemudian masuk ke implementasi atau pelaksanaan. Jadi dalam melaksanakan kegiatan itu sudah sesuaikah rencana teman-teman. Kemudian rincikan atau strukturkan prosedur operasional untuk melakukan program. Nah, kemarin pelaksanaan kami di RT 14 Bukit Pinang ya, dalam kegiatan itu kami
hari pertama kami membuat masker. Jadi dalam pembuatan masker itu kami tidak banyak, hanya 10 orang ibu-ibu saja karena juga kami dibatasi oleh Pak RT. Nah, dalam kegiatan tersebut kami membagi beberapa tim, ada yang melakukan pemotongan kain dan juga ada yang melakukan penjahitan dan juga ada yang melakukan melakukan finishing ya dalam pembuatan masker itu. Nah, di sisi lain juga dalam kegiatan kami di sini kami juga memberikan edukasi kepada ibu-ibu yang ada di sana tentang 3M. Nah, dalam kegiatan kami ini sebenarnya kami juga membantu masyarakat dalam perekonomian ya, sehingga di masa pandemi ini masyarakat bisa meningkatkan ekonominya. Nah, kemudian dalam implementasi tadi perlunya kerjasama yang baik antara mahasiswa dan juga warga yang ada di sana. Artinya dalam kegiatan ini masyarakat berperan aktif dari awal hingga akhir, sehingga peran masyarakat itu terlaksana dengan baik. Nah, kemudian ada namanya evaluasi. Nah, setelah teman-teman melakukan kegiatan tadi, teman-teman akan melakukan evaluasi bersama masyarakat. Nah, apakah kegiatan ini sudah sesuai dengan yang direncanakan? Kemudian nanti kalau teman-teman bisa melakukan pembentukan komunitas ataupun kader, sehingga pada saat teman-teman meninggalkan tempat tersebut, teman-teman tetap bisa melakukan komunikasi kepada warga yang ada di sana. Nah, di dalam evaluasi tadi, apakah rencana sudah dilaksanakan? Apakah pelaksanaan sudah sesuai rencana? Jika sudah, tujuan yang sudah tercapai apa dengan program tersebut? Nah, jadi evaluasi dalam kegiatan kami kemarin, kami membagikan beberapa masker kepada warga dan kebetulan daerah sana dekat dengan TPA Bukit Pinang. Nah, jadi kami membagikan beberapa masker dan juga membagikan masker kepada orang-orang yang bekerja di TPA dan juga kami memberikan edukasi tentang 3M. Nah, kemudian masuk ke tahap terminasi. Artinya mahasiswa melakukan mengakhiri hubungan secara formal dengan sasaran. Terus teman-teman juga perlu melakukan secara perlahan. Artinya dengan teman-teman meninggalkan tempat tersebut, masyarakat yang ada di sana tetap melaksanakan kegiatan yang teman-teman lakukan. Nah, yang terakhir pelaporan. Nah, jadi dalam pelaporan ini kami kemarin itu saya terdiri dari 5 orang, yang dimana tentu dalam pelaporan ini tidak semua teman-teman itu pasti ada yang berperan aktif. Nah, terus juga kita tidak mungkin berkumpul ya, karena saat pandemi kayak gini. Jadi saya kemarin itu membagi beberapa tugas kepada teman-teman. Ada yang melakukan pencarian jurnal, kemudian ada yang melakukan pemasukan beberapa saran juga terkait pengerjaan pelaporan kami. Saya tidak bisa share screen ya, ini dokumentasi dari kegiatan saya dan juga teknisi dari pelaporan karena saya menggunakan HP. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait kegiatan pemberdayaan yang saya lakukan. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Muhammad Rizky penjelasannya terkait tahapan pemberdayaan masyarakat hingga akhir. Sekarang saya ingin bertanya kepada Maria Indri. Silahkan open mikrofonnya Maria Indri. Maria Indri sudah siap? Ya, Maria Indri belum ada jawaban. Silahkan Ninda Shelly. Ninda Shelly Atikasari. Iya, Bu. Ya, Ninda, dari pemaparan Muhammad Rizky tadi,
kegiatan implementasi itu termasuk dari poin pendidikan luar sekolah atau pendidikan non formal, dan sebutkan alasannya. Implementasi ya, Bu. Ini judul kegiatannya atau tema kegiatannya apa yang Ninda saksikan? Iya, Bu. Judul kegiatan yang disampaikan oleh Kak Rizky tadi, judul atau temanya tentang apa, Ninda? Tentang pembagian masker di Gunung Pinang, masker kain untuk mencegah COVID-19. Pembagian atau pembuatan? Oh, pembuatan. Yakin bukan pembagian? Pembuatan, Bu. Pembuatan ya, coba saya tanya ke Dwi Rahmawati. Dwi Rahmawati, tadi kegiatannya bisa diulangi lagi, kegiatan yang sudah disampaikan? Kegiatannya tadi pembuatan masker dan pembagian masker ke warga di Bukit Pinang, sebagian warga. Yang membuat siapa, Dwi? Yang membuat kakak-kakaknya. Kakak-kakak siapa? Kakak-kakaknya siapa? Kakak yang mengadakan pemberdayaannya, Bu. Hanya kakak-kakaknya saja? Sama warga yang ada di RT 14 itu. Seluruh warga atau warga tertentu? Ada kelompok warga? Warga tertentu. Siapa warga tertentunya? Yang memiliki mesin jahit tadi kayaknya. Yang memiliki mesin jahit, jadi kalau bapak-bapak juga bisa ikut ya di kegiatan Kak Rizky tadi? Ya mungkin. Oh mungkin. Oke, saya konfirmasi lagi. Iya, Bu. Alfia. Iya, Bu. Alfia tadi disampaikan oleh Dwi Rahmawati, sasaran kegiatan dalam pemberdayaan masyarakat Kak Rizky tadi, bapak-bapak juga boleh ikut. Saya mau konfirmasi yang benar, sasarannya siapa saja ya tadi? 10 orang ibu-ibu, Bu, di Bukit Pinang. Ada bapak-bapak nggak tadi, Tasya? Saya dengar cuma 10 orang ibu-ibu itu, Bu, karena Ibu-ibu aja dibatasi. ya? Oke. Terima kasih, Tasya. Selanjutnya Anissa Nurmalia. Anissa tadi disampaikan sasarannya ibu-ibu. Kemudian fokusnya pembuatan masker, kemudian pembagian masker. Proses di dalamnya termasuk pendidikan formal atau pendidikan luar sekolah. Maaf, pendidikan non formal atau pendidikan luar sekolah dari implementasi yang sudah dilaksanakan tadi. Menurut Anissa, dan sampaikan alasannya. Ya, suaranya tidak terdengar, Anissa. Di luar sekolah, Bu? Pendidikan luar sekolah. Ya. Alasannya? Karena karena di masyarakat. Terus? Di masyarakat. Karena sasarannya masyarakat. Kemudian? Ya, terus itu kan warga tempat ya. Kalau pendidikan non formal boleh tidak sasarannya masyarakat juga, Anissa? Boleh. Nah, jadi bedanya apa? Bisa saja kan berarti jawabannya pendidikan non formal ya? Kan boleh sama-sama masyarakat. Oke, Anissa senyum-senyum aja. Selanjutnya, siap-siap Abdiyah Rahma Utami. Tadi Anissa memilih pendidikan luar sekolah ya, tapi alasannya belum terlalu maksimal menurut saya. Silahkan Abdiyah menyampaikan pendapatnya dan alasannya. Baik, Bu. Suara saya terdengar jelas ya, Bu? Jelas, Abdiyah, silahkan. Kalau menurut saya itu non formal, soalnya dia langsung terjun ke masyarakat gitu, Bu. Selain itu? Itu aja sih, Bu. Oke, terima kasih Abdiyah. Masih belum ya. Silahkan saya berikan kesempatan yang ingin raise hand.
Apakah ada yang memberanikan diri untuk menjawab? Silahkan Rahmadani Nur. Setelah ini Aisyah. Mohon izin menjawab, Bu. Menurut saya itu termasuk dalam pendidikan luar sekolah karena masyarakatnya itu diajak untuk sebelumnya Ibu jelaskan di modulnya itu di dalam pendidikan luar sekolah itu ada learning to know, learning to do, sama learning to live together, sama learning to be. Dan yang kakaknya jelaskan tadi, masyarakat tuh udah diajak untuk menjalankan itu semua, Bu. Menurut saya itu adalah pendidikan di luar sekolah. Terima kasih. Oke, good answer. Selanjutnya Aisyah. Apakah jawabannya sama? Menurut saya implementasi itu pendidikan luar sekolah, Bu, karena kan implementasi itu kayak perlu kerja sama yang baik, jadi kayak masyarakatnya itu lebih aktif. Jadi kan kalau kenapa saya milih pendidikan luar sekolah, karena pendidikan luar sekolah itu kan dirancang untuk membelajarkan warga belajar agar mempunyai jenis keterampilan dan pengetahuan serta pengalaman. Oke, good Aisyah. Selanjutnya Gandhi. Baik, terima kasih Bu. Baik, jadi berdasarkan dari apa yang sudah dipaparkan Kak Rizky dan juga yang dijelaskan Ibu Nida terkait implementasian dari kegiatan yang masuk ke dalam kolaborasi antara mahasiswa dan juga masyarakat, itu ya dari juga adalah pendidikan luar sekolah. Kenapa? Karena masyarakat itu mempunyai sebuah tujuan, yang mana tujuan itu kan sama-sama dibawa atau diprogramkan sebelumnya oleh mahasiswa begitu, sehingga mahasiswa ini mempunyai sasaran untuk bersama-sama kolaborasi agar tujuan ini sama-sama digapai seperti itu. Nah, adanya kenapa ini bisa dikatakan pendidikan luar sekolah, karena memang ini tidak dipelajari secara formal di dalam institusi pendidikan seperti itu. Jadi kegiatan ini bisa dilakukan dimanapun, dalam artian ya tidak mesti di indoor gitu. Jadi memang bisa dikerjakan dimanapun, kapanpun, berdasarkan kesepakatan, berdasarkan dengan susunan acara dan juga rundown yang sudah sama-sama disepakati begitu. Adanya juga kata pendidikan luar sekolah itu juga merinci dari kegiatan yang memang tidak melibatkan kegiatan-kegiatan misalkan seperti di institusi perkuliahan dan juga di pendidikan, misalkan di tingkat sekolah bawah seperti itu. Bawah itu dalam artian SD, SMP, SMA seperti itu. Mungkin itu Bu yang bisa saya jawab, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih atas semua pendapatnya dari mahasiswa kelas 5B. Sebelum saya simpulkan, coba sama-sama dilihat di layar monitor handphone ataupun laptopnya masing-masing untuk definisi pendidikan non-formal dalam konteks pemberdayaan masyarakat ya. Tadi yang dipaparkan Gandhi, Aisyah, dan yang pertama tadi siapa? Pakai topi. Rahmadani, Bu. Ya, Rahmadani. Terima kasih. Ketiganya sepakat untuk pendidikan luar sekolah ya. Coba kita lihat definisi pendidikan non-formal. Pendidikan non-formal kata kuncinya setiap kegiatan yang terorganisasi, sistematis. Oke, kalau terorganisasi saya ingin balik bertanya kepada Kak Rizky ya. Kegiatan yang kemarin itu ada sistematis nggak Kak Rizky? Misalnya seminggu sekali, sebulan sekali, atau seperti perkuliahan ini ada jadwal perkuliahan atau pertemuan yang continuous atau terarah seperti itu? Bagaimana Kak Rizky? Ada Bu, karena sesuai kegiatan rundown acara kami sudah menentukan waktu dan tempat yang akan kami laksanakan Bu. Oke, sistematis tapi sifatnya kalau pendidikan formal ada yang sistemnya 1 semester, ada tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, pembagian perklasifikasian sesuai tingkat pendidikan, misalnya seperti Rizky semuanya ada di semester 6 gitu kan, sesuai tahun masuknya. Ini yang angkatannya Gandhi di semester 5. Ada pembagian ininya nggak Rizky? Minimal homogenitas dari pendidikan terakhir ibu-ibu yang di Bukit Pinang, ada nggak? Atau gabung semua? Tidak ada Bu. Tidak ada ya? Kami gabung semua Bu. Ya Bu. Baik, artinya sudah
tidak bisa kita masukkan dalam pendidikan non formal, karena untuk pendidikan non formal itu pasti terorganisasi. Terorganisasi ini bukan hanya sifatnya yang plan of action yang disampaikan oleh Rizky tadi seperti jadwal dan lain-lain sudah terstruktur, tapi juga ada pengaturan. Walaupun ini disebut pendidikan non formal, layaknya juga seperti pendidikan formal. Jadi forumnya khusus, forum khusus, namun tidak ada ikatan yang misalnya seluruh peserta didiknya atau sasaran yang kita include-kan dalam pendidikan non formal ini dibagi atau diklasifikasikan sesuai tingkat pendidikan misalnya atau usia. Biasanya pendidikan non formal juga tetap untuk mengklasifikasikan hal tersebut seperti itu ya. Kemudian di luar sistem persekolahan. Oke, yang disampaikan tadi sudah jelas ya, di luar dari sistem persekolahan. Dilakukan secara mandiri atau merupakan bagian penting dari kegiatan yang lebih luas. Jadi biasanya pendidikan non formal ini merupakan salah satu kegiatan yang lebih luas. Misalnya dari kegiatan saat ini kita berada dalam sebuah pendidikan formal di Prodi S1 Kesmas UMKT seperti itu. Namun nanti ada pendidikan non formalnya di luar daripada sistematis pendidikan formal, misalnya Himakesmas menyelenggarakan sebuah pelatihan atau workshop. Nah, itu kan merupakan sebuah bagian penting dari kegiatan yang lebih luas. Maksudnya pendidikan non formal ini biasanya mensupport pendidikan formal. Adanya tambahan-tambahan kegiatan yang memang tidak didapatkan di pendidikan non formal. Biasanya pendidikan non formal ini sifatnya lebih ke arah soft skill atau keterampilan seperti itu. Jadi itu kata kuncinya, dan juga peserta didiknya itu sifatnya biasanya homogen. Contohnya misalnya Himakesmas melaksanakan sebuah kegiatan workshop atau pelatihan desain grafis misalnya ya. Tentunya sasarannya tidak bisa masyarakat luas ya. Biasanya misalnya khusus mahasiswa Kesmas semester berapa. Pengklasifikasiannya jelas untuk pendidikan non formal seperti itu. Beda halnya dengan pendidikan luar sekolah. Nah, kalau pendidikan luar sekolah ini, hubungan pendidikan luar sekolah dan pemberdayaan masyarakat ya, khususnya dalam hal ini adalah suatu cara untuk menggali suatu proses belajar kelompok masyarakat. Nah, tadi yang disampaikan secara ringkas kita melihat itu pastinya ada sebuah proses belajar kelompok ya. Pasti berkelompok, berlatih, ada proses latihan. Latihannya berarti kalau kita sesuaikan dengan implementasi yang sudah disampaikan tadi, artinya berlatih untuk membuat atau menciptakan sebuah karya baru, membuat masker seperti itu ya. Karena masker handmade walaupun banyak, tapi di desa, di daerah yang disampaikan tadi, yang dimention tadi, belum melaksanakan hal tersebut. Kemudian secara sistematis, ya tetap sistematis seperti yang sudah disampaikan Kak Rizky tadi ya. Jadwalnya jelas, pertemuannya kapan, sasarannya siapa saja untuk meningkatkan kompetensi. Nah, artinya sasaran kita tentunya kita pastikan sudah punya kompetensi, namun halnya mereka belum bergerak, belum tahu learning to know tadi yang disampaikan. Jadi sebenarnya mereka punya sumber daya, punya potensi, tapi belum diarahkan untuk apa yang bisa diketahui, apa yang bisa dimanfaatkan dari sumber daya atau kemampuan yang sudah dimiliki oleh sasaran kita. Belajar berbuat, ya ini dari praktik yang sudah dilaksanakan tadi. Kemudian belajar hidup bersama, learning to live together, artinya hidup bersama ini ada sifat kepekaan dan bagaimana sifat aktif atau reaktif untuk memunculkan sebuah inovasi-inovasi di dalam sebuah masyarakat. Tentunya untuk meningkatkan kesehatan masyarakat ya, karena pada saat pandemi awal ya Kak Rizky ya, kemarin pemberdayaan masyarakat itu harga masker itu sangat tinggi-tingginya ya. Yang awalnya masker itu yang sensi misalnya kan isi 50 dulu paling mahal 50.000 kan, harga pasarannya 35.000. Namun pada saat itu ada yang sekitar 300 sampai 500.000 satu kotaknya. Kalau sekarang kan sudah 130 walaupun sudah lebih dari 1 kali lipat harga, namun tetap melambung tinggi menurut saya. Nah, pada saat itu kan tidak semua masyarakat keluar rumah atau dan lain-lain kegiatan aktivitas di luar rumah itu harus menggunakan masker karena mereka merasa untuk pengeluaran alat-alat prokes pada masa awal pandemi ini sangat berat, khususnya yang memang ekonominya tidak di bawah standar seperti itu. Dan poin penting tadi dari kegiatan pemberdayaan masyarakat, baik itu pendidikan luar sekolah maupun luar sekolah, harus ada berkesinambungan seperti yang sudah kalian sampaikan melalui video. Tugas pertama, bahwa setiap kegiatan pemberdayaan masyarakat itu harus berkesinambungan. Artinya, contoh misalnya Kak Muhammad Rizky tadi dengan kelompoknya, walaupun sudah tidak melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat tadi di Bukit Pinang,
tetap harus di follow up. Masih ada tidak kegiatan pembuatan masker dari ibu-ibu Bukit Pinang dan misalnya dijual atau masih ada pembagian seperti itu. Jadi tidak hanya ditinggalkan langsung selesai dapat nilai A gitu ya satu kelompok, tapi tetap di follow up. Ini memang tidak merupakan bagian dari penilaian ya, karena misalnya nilai kalian sudah masuk di SIKAT, di KHS sudah A, aman, nggak usah lagi diurusin pemberdayaan masyarakatnya. Namun ini penilaian dan melatih soft skill dan hubungan sosial networking kalian sebagai mahasiswa di luar dari tanggung jawab nilai, apakah Anda juga bertanggung jawab untuk memastikan kesinambungan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang sudah Anda berikan kepada masyarakat dan Anda selesaikan tuntas nilai yang sudah keluar, namun Anda tetap memastikan hal ini tetap berjalan. Itu yang paling penting. Itu tanggung jawab yang paling besar menurut saya. Oke? Artinya semuanya sepakat. Jadi dari pemaparan tadi, hal tersebut untuk implementasi pembuatan masker dan pembagian masker yang sasarannya ibu-ibu rumah tangga di Bukit Pinang itu merupakan kegiatan pendidikan luar sekolah ya. Kemudian saya persilahkan minimal 2 orang untuk sesi terakhir memberikan pertanyaan kepada Kak Rizky. Mungkin dari tahapan, kendala, karena insya Allah di semester 5 ini juga kalian akan mix metode ya, antara online dan offline pada saat pemberdayaan masyarakat. Insya Allah untuk kelompoknya sudah selesai dibagi, nanti launchingnya pas di pertemuan ketiga bersama pembimbing pemberdayaan masyarakat masing-masing ya. Nanti jika kalian sudah mendapatkan kelompok dari kelas B, A, dan C, nah dari situ Anda sudah bisa melakukan kerjasama minimal survei awal atau tahap community analysis awal untuk melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Jadi dari sekarang sudah mikir-mikir ini, kira-kira di wilayah kalian kegiatan pemberdayaan masyarakat apa yang bisa dilaksanakan bersama teman-teman nanti. Silahkan pertanyaan kepada Kak Rizky untuk raise hand. Oh ya, saya sampaikan kepada 3 orang tadi untuk Gandhi, kemudian Ramadhani dan Aisyah, itu saya berikan kesempatan untuk tidak perlu ikut UTS ya, termasuk yang memberikan pertanyaan kepada Kak Rizky 2 orang pada pagi hari ini. Nanti silahkan dicatat oleh PJMK. Silahkan Fitriatus Saadah. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya kepada Kak Rizky, kalau nggak salah. Saya ingin bertanya mengenai kan kegiatannya ini kan tadi Kakak bilang, untung saja di masyarakat tersebut ada masyarakat yang bisa menjahit. Nah, di luar dari situ kan kita tidak bisa melepas langsung masyarakat untuk mentang-mentang dia bisa, tapi kita nggak ada tanggung. Dari kelompok kakak memang adakah teman dari kelompok kakak memang adakah teman yang bisa menjahit atau memang betul-betul masyarakat yang langsung masyarakat aja nih yang aktif, kelompoknya cuma memberikan aja atau ada memang yang bisa menjahit Kak? Itu aja. Oke, terima kasih. Silakan Jadi kan, ya Bu, baik terima kasih. Jadi kan pada awal saat pengkajian tadi, nah gunanya itulah kami melakukan mengidentifikasi sumber daya yang dimiliki. Nah, dengan sumber daya yang dimiliki tadi artinya kebetulan di daerah tersebut kan permasalahannya karena masyarakat di sana kesulitan masker ya kan pada saat awal pandemi COVID. Nah, dengan sumber daya yang dimiliki kami lalu bertanya kepada PRT. Nah, sehingga PRT memberikan penjelasan bahwa kebetulan ada beberapa warga di sana memang seorang penjahit. Tidak mesti misalnya dari kami ada yang bisa menjahit ataupun tidak. Nah, dengan sumber daya yang dimiliki tadi sehingga bisalah program yang kami rencanakan tadi artinya dikolaborasikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat yang ada di sana. Begitu. Oke, bagaimana Fitriatus? Iya Ibu, jelas. Oke, ya terima kasih. Selanjutnya 1 orang lagi saya berikan kesempatan, Muhammad Said. Oke, saya ingin bertanya ya Kak ya. Kan kegiatan Kakak ini setelah selesai kegiatan kan memantau ya Kak ya. Ketika masyarakat ini kembali tidak aktif Kak, jadi Kakak cara memantaunya ini
di masyarakat ini didaur ulang lagi kah, diulang lagi kah kegiatannya kak, atau gimana gitu kak? Kalau masyarakatnya tidak aktif. Itu saja kak. Oke, terima kasih Said. Nah, jadi dalam tahap terminasi tadi kita akan mengakhiri hubungan secara formal. Nah, dengan mengakhiri hubungan secara formal ini artinya kita, meskipun kita sudah tidak lagi berada di lingkupan situ, artinya kita tetap bisa memantau masyarakat yang ada di sana. Nah, gimana caranya memantau masyarakat yang ada di sana? Nah, tadi kan ada yang penanggung jawab, misalkan di daerah tersebut ada kader, ya kan? Atau di sana ada namanya ibu-ibu PKK. Nah, jadi ibu-ibu tersebutlah yang bisa menjalin kontak bersama kita. Bagaimana sih kegiatannya, apakah tetap berlanjut atau tidak. Jadi meskipun kita sudah tidak lagi melakukan kegiatan, artinya kontak kita kepada masyarakat. Caranya ya tadi yang saya bilang tadi, kami sudah kebetulan di sana kami mempercayakan kepada Ibu RT-nya. Jadi ada yang dipercayakan dalam kontak program ini. Yang mau ditanyakan lagi? Nggak ada sih kak, mungkin itu aja kak. Oh gitu. Oke. Terima kasih Said. Pertanyaannya tadi penting sekali ya. Kak Rizky juga sekalian saya ulas. Karena memang untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat ini, mungkin kalau secara offline kita lebih mudah untuk koordinasi dengan sesama anggota kelompok dan masyarakat. Namun pada saat ini mungkin ada mix nanti antara offline dan online, yang memang kalau untuk kendala keaktifan kelompok ya, pertama yang paling penting keaktifan kelompok, mungkin bisa lebih mudah dikoordinasikan ketika kita offline. Namun itu tantangannya ketika online ini, apalagi yang berbeda, nanti biasanya diselipkan. Misalnya dalam satu kelompok itu 9 orang dari Samarinda, 1 nyelip dari Kubar misalnya gitu. Nah yang nyelip-nyelip ini yang memang harus dipastikan oleh ketua kelompok sumbangsi atau distribusi pekerjaannya untuk kelompok pemberdayaan masyarakat itu bagaimana, sehingga tidak ada kendala baik di wilayah yang sama maupun di wilayah yang berbeda, semuanya juga tetap bisa berkontribusi untuk kelompok pemberdayaan masyarakatnya masing-masing. Untuk kelompoknya misalnya sudah aktif, tapi sekarang permasalahannya ditanyakan Said tadi, bagaimana jika masyarakatnya yang tidak aktif seperti itu kan? Tadi yang disampaikan Rizky juga sudah tepat, namun tambahannya ini sama seperti nanti saat kalian akan melaksanakan PBL di semester 7 atau di semester 7 ya. Setelah kegiatan pemberdayaan masyarakat dan PBL ini ada yang namanya RTL atau rencana tindak lanjut. Jadi biasanya ketika offline itu ada pembukaan dan penutupan secara formal untuk PBL, untuk pemberdayaan masyarakat. Kalau memang diminta dari wilayahnya ada opening ceremony seperti itu menyesuaikan dengan kelompok pemberdayaan masyarakat masing-masing di wilayahnya. Nah, biasanya di akhir pada saat pemaparan hasil dan evaluasi kegiatan ada namanya rencana tindak lanjut. Contohnya tadi dari kelompok Kak Rizky tadi ya, untuk pembuatan dan pembagian masker. Ini nanti perlu ditunjuk dari kelompok mahasiswa kepada masyarakat. Penanggung jawabnya siapa? Tadi yang sudah disampaikan dan dipastikan nanti untuk continuous atau kelanjutan programnya, pembuatan maskernya di setiap hari apa saja dengan ibu-ibu seperti itu. Nah, itu nanti terus dipantau, kalau perlu nanti ada grup WA-nya kelompok pemberdayaan masyarakat kalian dengan representatif atau perwakilan dari sasaran yang ada di wilayah masing-masing, sehingga nanti misalnya sasaran kita update dokumentasi, ini kami sedang mengerjakan atau sedang pertemuan masyarakat, mahasiswa, dan pembimbing pemberdayaan masyarakatnya juga bisa memfollow up atau memantau dari grup WA tersebut, karena ini modifikasi secara online dan offline. Pada saat ini walaupun mata kuliah praktik sudah diizinkan untuk boleh mix dengan offline, namun tetap prokes kita jaga dan kita tetap meminimalisir risiko-risiko penularan, tidak hanya penularan penyakit COVID dan penyakit lainnya ya. Pada saat ini memang sedang muncul penyakit-penyakit yang tidak jelas gitu ya, kita sakit kemudian tiba-tiba sembuh sendiri seperti itu. Mungkin yang lain juga merasakan. Nah, jadi tambahannya tadi untuk tidak aktifan masyarakat ya. Jadi dari awal kita perlu untuk memang memilih. Makanya tadi di poin awal ada saya sampaikan tentang kader. Nah, kader itu nanti di pertemuan selanjutnya akan kita bahas. Memang yang kita include-kan dalam kelompok pemberdayaan masyarakat selain kita sendiri sebagai mahasiswa, kita perlu memilih. Kita harus menyaring kader-kader atau masyarakat yang
punya potensi bisa mempengaruhi masyarakat yang lain. Seperti itu. Biasanya kan di masyarakat ada yang sifatnya penggerak gitu ya, sama seperti di kelas. Ada yang sifatnya inovator yang bisa mengajak mahasiswa, yang bisa menjadi panutan lah seperti itu. Ketika misalnya satu orang bilang A, semuanya ngikut. Nah, itu biasanya ada kan ciri-ciri mahasiswa atau di masyarakat seperti itu. Jadi perlu untuk memilih kader, pastikan semuanya aktif. Sehingga ketika kita sudah selesai, rencana tindak lanjut kita sudah tidak khawatir dan tetap bisa kita follow up. Seperti itu ya tambahannya. Terima kasih banyak Kak Rizky sudah bergabung, dan yang bertanya tadi atas nama Said, dan satunya perempuan tadi di awal siapa ya sebelum Said? Yang bertanya dengan Kak Rizky. Sebelum Fitriyatus Saada, Bu. Oh ya, Fitriyatus Saada. Ya, terima kasih. Bantuannya Abdiah, nanti silahkan dibantu PJMK untuk merekap nama yang bertanya dengan Kak Rizky dan juga yang 3 orang saya sebutkan di awal tadi yang sudah menjawab pertanyaan yang saya berikan. Insya Allah saya berikan kesempatan untuk tidak perlu mengikuti UTS di pertemuan ke-7. Terima kasih banyak semuanya atas perhatiannya. Silahkan jika memang ada hal-hal yang belum dipahami, boleh chat, boleh menuliskan komentarnya pada modul yang ingin ditanyakan. Seperti itu ya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf jika selama penyampaian ada hal-hal yang kurang berkenan atau kurang maksimal. Akhir kata, marilah kita sama-sama akhiri perkuliahan ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.